Baik, sebelumnya Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Abdul Aziz Akbar, NIM 190512047071 dari kelas TI 2019 Universitas Negeri Surabaya. Pada kesempatan kali ini saya akan menjelaskan tentang simulasi routing statik di mikrotik seperti pada gambar desain jaringan berikut. Jadi untuk persyaratannya yaitu yang pertama seperti gambar di sini ada 3 buah PC, 3 buah router. Setiap router ini punya sebuah PC dan antar router terhubung dengan sebuah kabel yang saling berhubungan. Kemudian untuk PC client menggunakan Windows XP, router menggunakan router OS Mikrotik. Kemudian untuk IP setiap PC, IP PC1 di router 1 menggunakan IP 192.168.1.2 dengan gateway IP dari router 1 yaitu 192.168.1.1. PC2 menggunakan IP 2.2 dengan gateway router 2 yaitu 2.1 dan PC3 menggunakan IP address 3.2 dengan gateway IP router 3 yang menghadap ke PC3 yaitu 3.1. Kemudian untuk setting IP-nya bisa kita lihat persyaratannya yaitu untuk router 1 yang terhubung ke jaringan sendiri IP-nya yaitu 192.168.1.24, kemudian yang terhubung ke router 2 yaitu IP-nya 12.12.12.1, yang terhubung ke router 3 13.13.13.1, kemudian yang router 2 yang terhubung ke jaringan router 1 IP-nya 12.12.12.2, kemudian yang terhubung ke jaringan LAN router milik router 2 sendiri yaitu 192.168.2.1 dan yang terhubung ke router 3 yaitu 23.23.23.2. Untuk yang router 3 seperti pada tulisan berikut yaitu 13.13.13.3 yang terhubung ke router 1, kemudian 23.23.23.3 yang terhubung ke router 2 dan 192.168.3.1 yang terhubung ke jaringan LAN milik router 3 sendiri. Berikut adalah tabel routingnya, bisa dilihat menggunakan routing statik dengan destination address yaitu IP network, tujuan, gateway-nya IP next hop router. Setelah itu nanti akan dites ping dari antar PC dari setiap jaringan. Kemudian dicari jalur jaringannya yang akan dilewati. Dari penjelasan sebelumnya sudah dijelaskan bahwa dari dosen sendiri Pak Agus menggunakan jalur seperti ini, jadi setiap PC terhubung langsung ke setiap router yang saling berhubungan ini. Misal 1 ke 2 berarti lewat router 1 2, 23 lewat router 23 dan router 13 lewat 13 secara langsung. Kemudian kita ditugaskan untuk mengganti jalur. Jadi yang dibedakan di sini jalur kabel di router 1 ke router 3 ini tidak dipakai namun menggunakan router 2 sebagai perantaranya. Langsung saja kita praktekkan. Pertama kita gunakan GNS3 di sini. Kita ambil 3 buah PC dan 3 buah router yang ada di sebelah kiri aplikasi, di sidebar aplikasi. Jika sudah, kita hubungkan menggunakan kabel sesuai dengan port yang disediakan. Setiap device sudah terpasang, selanjutnya yaitu kita jalankan dengan menekan tombol play.
Jadi sebelumnya sudah saya atur kalau PC-nya menggunakan Windows XP dan routernya menggunakan router OS milik Wirotik. Seperti ini, kita berarti sedang menyalakan 3 buah virtual PC dan 3 buah virtual OS menggunakan VirtualBox. Ini masih proses, belum semuanya terbuka. Bisa kita lihat masih loading semua, kita tunggu sejenak. Sebelum itu bisa kita lihat di sini PC1, PC2 dan PC3 terhubung ke setiap router menggunakan Ethernet 0. Kemudian untuk router 1 ke router 2 yaitu Ethernet 1 0, router 2 ke router 3 Ethernet 2 dan Ethernet 1, dan router 1 ke router 3 Ethernet 2 Ethernet 0. Ini nanti bisa kita sesuaikan saat setting Mikrotik pada routing nanti. Selanjutnya kita masuk ke router 1, kita atur IP-nya terlebih dahulu. Pilih jaringan yang ada di sebelah kanan bawah. Kemudian open network connection. Buka, pilih properties, pilih internet protocol properties, kita atur IP-nya sesuai yang telah ditentukan tadi, yaitu 192.168.1.2. subnet NAS-nya prefix 24, default gateway-nya 192.168.1.1, yaitu IP dari router 1 yang terhubung ke PC1. Sudah, kita berpindah ke PC2, lakukan hal yang sama yaitu setting IP. Untuk PC2 IP-nya 192.168.1.2.2 karena ini PC kedua. Kemudian subnet mask prefix 24 dan gateway-nya 192.168.2.1. Oke, untuk menyimpan. Jika sudah, kita pindah ke PC3, kita atur juga IP-nya, properties, kemudian IP-nya yaitu 192.168.3.2. subnet-nya prefix 24 dan gateway-nya 192.168.3.1. Sudah terpasang IP-nya. IP ini nanti akan digunakan untuk terhubung ke router OS. Selanjutnya masuk ke PC1 untuk mengatur router OS 1. Buka Winbox, pilih koneksi ke MAC address yang terpasang yaitu MAC address router OS. Untuk passwordnya kosongan karena ini default bawaan, belum dirubah. Pilih connect. Lakukan hal yang sama pada PC2, PC3 supaya terhubung dengan router OS. Kembali ke PC1, di sini kita akan atur IP yang akan terhubung ke setiap device yang berhubungan ke router 1. Jadi ini adalah tampilan settingan Mikrotik router 1. Pilih IP address. Nah, di sini kita akan tambahkan IP untuk ini tadi. Ini kan router 1 memiliki hubungan ke PC1, router 2 dan router 3. Jadi ada 3 kabel. Kita akan pasang, dikarenakan jalur bawah ini tidak dipakai, maka kita akan tetap masukkan IP-nya, namun jalur routingnya saja yang berbeda. Seperti itu. Tambahkan IP dengan pencet tombol plus, masukkan IP address-nya yang
Ethernet 0 ini dikarenakan di mikrotik dimulai dengan angka 1 pada bagian belakang port Ethernet, maka kita sesuaikan saja. Untuk 0 di sini berarti 1 di sini, 1 di sini berarti Ether 2, 3, 2 di sini berarti Ether 3, begitu. Untuk Ethernet 1 yaitu yang terhubung dengan LAN, IP-nya 192.168.1.1 perfect 24. Oke. Kemudian yang terhubung ke router 2 yaitu Ethernet 1. Di sini Ethernet 2. IP-nya 12.12.12.1 traffic 24. Dan yang terhubung ke router 3 IP-nya 13.13.13.1/24. Lanjut ke PC 2. Masuk ke IP address, tambahkan IP yang terhubung, berarti IP yang menghadap ke router 1 yaitu Ethernet 0, yang menghadap ke PC 2 yaitu Ethernet 1, dan yang menghadap ke router 3 yaitu Ethernet 2. Namun di sini kita perlu tambahkan angka 1 pada setiap belakang interface-nya. Berarti 1, 2, dan 3. Untuk yang terhubung dengan router 1 yaitu IP-nya 12.12.12.2 traffic 24. Oke. Kemudian yang terhubung ke router jaringan router 2 maksud saya, yaitu jaringan LAN PC ini yaitu 192.168.2.1 traffic 24 Ethernet 2. Lalu yang terhubung dengan router 3 yaitu Ethernet 2 ini, kalau di sini Ethernet 3 namanya, yaitu IP 23.23.23.2 karena router 2 saya gunakan titik 2 di belakang, traffic 24. Oke. Selanjutnya masuk ke router pengaturan pada router 3. Lakukan juga hal yang sama. Masuk ke IP address, tambahkan IP yang terhubung ke router 1, router 2, dan PC 3, yaitu IP ke router 1 13.13.13.2 traffic 24, yaitu Ethernet 1 kalau di sini. Kemudian 23.23.23.3 traffic 24 yang terhubung dengan router 2. Lalu yang terhubung dengan jaringan LAN milik router 3 sendiri yaitu 192.168.3.1 traffic 24 Ethernet 3. Oke. Sekarang kita akan lakukan routing. Di sini dikarenakan jalur yang diinginkan Bapak Agus Prianto menggunakan perantara router 2 sebagai perantara router 1 dan 3, maka akan kita lakukan pemasangan tabel routing dari PC router 1 ke router 3 melalui router 2, bukan melalui langsung. Jadi kita akan gunakan router 2 sebagai perantaranya. Masuk ke settingan router 1, pilih IP, pilih routes untuk mengatur rute dari IP, tambahkan jalur tujuan dari ini tadi, yaitu 12.12.12.12 titik 192.168.2.0 traffic 24. Gateway-nya yaitu next hop atau IP router tujuan yaitu 12.12.12.2. Oke. Selanjutnya yang terhubung ke router 3. Di sini kita akan masukkan IP jaringan router 3 yaitu 192.168.3.0 traffic 24. Gateway-nya yaitu kita gunakan router 2 karena kan tidak langsung namun menggunakan jalur pada router 2 yaitu 12.12.12.2.
Oke. Selanjutnya masuk ke router 2. Di sini router 2 sebagai perantara dari dua buah router ini. Jadi kita akan pasangkan IP network dari dua buah router ini, yaitu router 1 dan router 3. Pilih IP route, tambahkan IP network dari jaringan LAN router 1 192.168.1.0 traffic 24. Gateway-nya yaitu IP next hop router 1 ini yang Ethernet 1, yaitu 12.12.12.1. Selanjutnya tambahkan tabel routing yang menuju ke router 3, yaitu dengan network jaringan pada LAN router 3 192.168.3.0 prefix 24 dengan gateway next hop dari router 2 yang terhubung ke router 3, yaitu yang ini, yaitu 23.23.23.3. Statusnya sudah terhubung, ini aktif statis, maksudnya yaitu sudah aktif dan routingnya statik. Selanjutnya yaitu PC3 lakukan hal yang sama, memasukkan IP pada routing, pilih tambah, masukkan IP network tujuan yaitu IP network jaringan T1 192.168.1.0 traffic 24. Gateway-nya ini kita gunakan IP yang ini karena jalurnya dari sini ke sini, bukan lewat bawah. Gateway-nya berarti 23.23.23.2. Selanjutnya kita tambahkan IP network jaringan komputer 2 yaitu 192.168.2.0 traffic 24. Gateway-nya 23.23.23.2. Sudah terhubung. Selanjutnya kita akan coba lakukan ping dari PC1 ke router terlebih dahulu. Kita coba lihat ping ke IP router 1 sendiri, kita coba 192.168.1.1 sudah terhubung. Selanjutnya yaitu dari 1 ke PC2 kita coba ping 192.168.2.2 sudah terhubung juga. Selanjutnya dari 1 ke 3 yaitu ping 192.168.3.2 yaitu IP komputer 3 sudah terhubung. Selanjutnya kita akan coba melacak jalur yang dilalui dari PC1 ke PC2 dan dari PC1 ke PC3 dengan perintah trace route, yang berarti trace route atau mencari rute jalan. Trace route spasi IP PC2 yaitu 192.168.2.2. Bisa kita lihat di sini ada 3 jalur, yaitu 1.1 ini IP dari router 1 yang menghadap ke komputer 1, kemudian 12.12.12.2 ini IP router 2 yang menghadap ke router 1, kemudian 192.168.2.2 ini IP komputer 2 sendiri. Selanjutnya kita akan coba dari PC1 ke PC3 apakah lewat jalur router 2 atau lewat jalur langsung 1 ke 3. Perintahnya trace 192.168.1.3.2 yaitu IP dari PC3. Bisa dilihat di sini, pertama yaitu melalui router 1 ini, kemudian 12.12.12.2 ini adalah IP dari port ini router 2, kemudian 23.23.23.3 adalah IP dari router 3 ini yang menghadap ke router 2, dan 192.168.3.2 adalah IP dari PC3. Berarti sudah berjalan dengan baik. Kalau
jalurnya memang seperti itu. Jadi PC1 ke PC3 sudah terhubung melalui router 2, bukan langsungan. Kita akan coba ke router 3 karena kebalikannya seharusnya juga sudah terhubung karena bisa dari PC1 sudah terhubung. Ping 192 langsung saja trace 192.168.1.2 yaitu dari PC3 ke PC1. Seperti ini berarti benar ada 4 jalur, yaitu jalur router 1, router 2, router 3, router 2, router 1 dan PC1. Seperti itu. Mungkin cukup sekian dari presentasi yang bisa saya jelaskan. Apabila ada kurang lebihnya, saya mohon maaf sebesar-besarnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.